ini kita akan melakukan kegiatan berbagi di komunitas belajar kita, namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan lancar. Kepada Bapak Ibu, mohon berdiri. Sesuai aliran baca masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu mohon berdiri. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu narasumber yang sudah hadir menangani kita pada hari ini dalam program di SD nomor 1 kami. Yang hormati juga, yang sayangi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih merantau, tidak apa-apa nih kita lanjut aja. Kebahagiaan yang luar biasa pada hari ini dan tidak sementara yang hadirkan terhadap Ibu Sanjang Wilanse karena atas asuh kekeluargaan nugraha beliau. Tonggel pada hari ini dengan hadirnya narasumber yang luar biasa, kita bisa laksanakan dengan baik. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ibu narasumber bisa menginspirasi bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik, di mana kualitas pembelajaran itu bukan berarti nilai-nilai berupa angka-angka yang dianggarkan. Jadi kualitas pembelajaran yang berdampak kepada meningkatnya pembelajaran peserta didik di sini bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan peserta didik sehari-hari dalam lingkungan kehidupan ini. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ibu narasumber, tolong Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu pelajari, kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih sekali lagi yang sampaikan Bapak Ibu karena sudah membersamai kami. Baik, selamat pagi Bapak Ibu penggerak komunitas yang dari nama komunitasnya ada Bidang Sahabat ya di SD nomor 1 Melalui Kami. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa hadir di sini memenuhi undangan dari Bapak Ibu untuk membersamai. Ya, sebenarnya dari sini cuma sharing sama-sama berbagi materi. Materinya Bapak Ibu sudah bisa pelajari sendiri, entah itu nanti di ruang GTK, di rumah pendidikan itu semua ada materinya. Baik, nah sebelum kita lanjut, perlu kenalan lagi, saya jadi SD 1 Melalui Kami ini sebagai besar saya kenal kemarin juga tahun kapan di PKP di sini ya 2018, 19 setelah sebelum CDP. Jadi saya juga putus dari Multi, saya panggil Busari, beberapa saya kenal di sini ada ini saya panggil dulu ada Eva, ada pada dulu ada Cimanian, ulangan di belakang tuh sebagainya. Baik, saya saat ini masih bertugas di SD nomor 60 ya sebagai kepala sekolah unit masuk harus dari SKPSD ya punya. Nggak boleh ya. Jadi saya sini ingin berbagi praktik baik ya karena kebetulan komunitas belajar kami tahun lalu di tahun 2024 itu berhasil memperoleh kategori terbaik 1 di Provinsi Bali untuk kategori komunitas belajar inspiratif karena memang kami sudah memulainya sejak tahun 2023 sehingga ketika ada lomba Jambore GTK di tahun 2024 saya langsung yakin untuk mengambil kategori komunitas belajar. Padahal ada kategori secara individu yaitu kategori kerja inovatif dedikatif, saya lebih fix ngambil di komunitas belajar karena sudah menjalaninya selama setahun sebelumnya. Baik, nah sebelum masuk ke materi terkait komunitas, kita main game dulu. Gamenya dengan salah saja. Jadi kalau Bapak Ibu menyatakan pernyataan tersebut benar, angkat tangannya. Ya, pernyataan pertama, komunitas belajar merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas semua hal tentang pendidikan. Benar atau salah? Salah. Kuncinya di mana? Jadi, iya, bukan berkumpul bersama iya, tapi yang dibahas. Komunitas belajar tidak membahas semua hal terkait pendidikan. Yang dibahas dalam komunitas belajar itu adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi GTK. Ada dua yang fokuskan komunitas belajar, yaitu siswa dan GTK itu sendiri. Nanti kalau semua berkaitan dengan hal pendidikan di Pogok, nanti membahas rencana studi itu yang tidak dibahas dalam komunitas belajar tapi dibahas di dalam rapat-rapat tertentu. Nah, ini komunitas belajar itu berfokus pembahasan terkait proses pembelajaran dari iklim sekolah dan juga proses peningkatan potensi GTK-nya. Itu yang fokus dibahas di komunitas belajar. Untuk bahasan yang lainnya boleh di rapat-rapat koneksi lainnya. Baik, nomor 2, komunitas belajar dilaksanakan sewaktu-waktu saja. Benar atau salah? Tahap 1 dalam situs sendiri dan tahap 2 yaitu refleksi awal dan perencanaan. Terus video 2 itu ada implementasi, video 3 itu ada tahap evaluasi. Nah, nanti Bapak Ibu mohon dicermati keseluruhan videonya, kemudian catat poin-poin penting, poin hal-hal baru, hal-hal yang Bapak Ibu temukan dalam video. Dari mencatat hal-hal itu, nanti baru
dan refleksi itu cuma 7. Oke, kita lihat videonya ya. Tim belajar kami terdiri dari guru kelas 4, 5, dan 6. Sekolah kami hanya memiliki satu rombongan belajar untuk setiap kelas, sehingga formasi yang kami buat adalah kelas rendah dan kelas tinggi. Setiap guru memiliki minimal 2 teman untuk berdiskusi. Di awal pertemuan, biasanya kami saling menceritakan garis besar kejadian di kelas yang berkaitan dengan proses belajar dan perlu ditindaklanjuti. Rapat ini adalah rapat khusus menampung pelajaran bahasa Indonesia, sehingga topik yang dibicarakan adalah seputar pelajaran itu atau kegiatan literasi di kelas. Ini hasil latihan anak-anak SD 4 di minggu lalu. Di pelajaran bahasa Indonesia, saya menugaskan mereka untuk membuat tulisan kreatif dengan tema tertentu. Tapi setelah saya periksa, masih banyak yang tulisannya belum rapi, idenya kurang tersampaikan dengan baik, kalimatnya masih belum rapi, dan masih banyak tanda baca yang kurang tepat. Padahal kalau saya tanyakan secara lisan, mereka bisa menjelaskan secara utuh. Nah, dari keresahan yang disampaikan, kemudian kami refleksikan, kira-kira tindakan lanjut apa yang harus kami lakukan di kelas. Kalau dari cerita Bu Lina, berarti sebenarnya kemampuan anak dalam mengembangkan pemahaman atau pemikiran besar dalam tulisan itu masih menantang ya. Di kelas 6 saya juga merasakannya. Terkadang filter anak pun juga rapat. Itu yang membuat mereka kesulitan mengembangkan idenya. Oh begitu, ternyata makanan serupa juga dihadapi oleh kelas 6 ya? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan kelas 5? Apakah anak-anak juga menghadapi tantangan serupa? Di kelas 5, saya mendapati beberapa anak juga mengalami tantangan yang beda juga Bu. Misalnya, saat menulis surat refleksi, mereka berusaha untuk mengembangkan gagasannya secara utuh. Kosakata yang itu membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan sejarah. Kalau berarti, kita bisa fokus dulu saja pada cara meningkatkan ketahanan menulis anak. Ini juga bisa kita akses pada setiap mata pelajaran, sebab sebenarnya setiap mata pelajaran pasti membutuhkan untuk menyampaikan gagasan lewat tulisan. Suasana rapat yang terbuka dan nyaman, ditambah dengan budaya kesetaraan dan sikap saling mendukung, membuat saya dan teman-teman guru lain merasa nyaman menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di kelas. Oke, cukup dulu sampai proses refleksi awal saja. Hal-hal menarik apa yang Bapak Ibu temukan di kegiatan refleksi awal? Yang berbagi apa yang belum pernah Bapak Ibu lakukan di komunitas baru Bapak Ibu temukan ketika refleksi awal di tahap itu. Nah, terus berkumpul apa lagi? Terus ada apa lagi? Keresahan dari kalian dulu, terus target, itu ada target yang terkenal. Itu masih perencanaan. Oke, di refleksi awal hampir semua anak ya berkumpul bersama. Nah, kebetulan modelnya ini itu mengampung mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena berarti bahasa Indonesia ini bahas di komunitas. Ya, itu modelannya kebetulan dulu ya dari bahasa Indonesia. Kemudian saat membahasnya itu guru atau masing-masing guru menyampaikan keresahan yang dialami dan berbasis. Nah, itu ada 2 tahap dalam situs ini yang sudah ditontonkan sebelumnya. Di tahap perencanaan, Bapak bisa menyebutkan hal-hal saja yang dilakukan, kemudian hal-hal baru, hal-hal yang Bapak harapkan Bapak lihat di dalam perencanaan. Boleh ya, boleh kan kayaknya ada tanya. Mengutarakan ide, ada refleksi yang saya lakukan memberi umpan balik, terbuka atas masalah yang dialami, kemudian yang terakhir mengingat keadilan lingkungan apa yang dilakukan. Baik, keren ya. Ada yang mau tambahkan? Jadi, pada tahap perencanaan itu tentu ada curah ide. Jadi, seluruh anggota komunitas yang bertemu saat ini, baik berupa di mana saat itu yang pertama membahas itu dalam berupa tempat yang dibiasakan bertempat, tapi berupa pada saat juga memberikan bantuan atau memberikan ide-ide lain untuk mendukung ide dari berupa tempat, sehingga lebih kaya lagi akan praktik-praktik yang akan diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jadi itu yang dimaksud Bapak Ibu ketika komunitas belajar, Bapak Ibu itu bisa mau mendapat jangan lupa Oke, saya menangkap pertanyaan Bapak. Betul sekali. Jadi komunitas belajar saya kami pun di jaringan kami, ketika komunitas belajar kami berfokus untuk peningkatan proses belajar kelas hasil dari murid, kita terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok guru kelas rendah, mereka akan kelompok dengan sesama kelas rendah,
kenapa di sekolah saya membagi dengan kelas ini dan kelas rendah? Karena rombel di sekolah saya itu hanya satu rombel, single rombel. Jadi satu, kelas 2, satu, kelas 3, satu. Jadi saya kalau mengambil per fase, kalau pakai fase apa kan ada dua kelas, kelas B dua kelas, kelas C dua kelas, dan sebagainya. Kenapa mendengarin apa? Bukan ya. Jadi di komunitas belajar minimal seorang guru yang berdiskusi komunitas belajar itu memiliki ulasan guru yang tidak diskusi. Untuk akhir ini lah anggota komunitas belajar yang berdiskusi. Ya, selain asumsi masuk duit gitu ya, selain asumsi masuk duit. Jadi saya membaca yang kelas rendah ini selain mana harus dijalani, juga ada utama. Materi kita sendiri, bagaimana sendiri. Tapi ketika saya mengisi di timbalan, tidak tahu yang dekat kantor juga 9 kalau nggak salah. Programnya hanya 3 katanya. Satu kelas 3. Kelas 1-nya berapa buk 3? Kelas 2-nya berapa buk 3? Oh ya sudah, per fase aja ya. Per fase aja bisa, jangan per fase. Per kelas aja bisa gitu. Karena sudah 3. Jadi saya akan sarankan kalau dia kelasnya double, silakan pakai per fase. Misalnya 2 aja kelasnya, kelas 1 2, 2 kan 4. Jadinya kalau per fase silakan. Tapi kalau tetap pakai format kelas rendah kelas tinggi juga silakan. Mau pakai format kelas silakan. Terus dulu bidang lainnya kemana? Enggak kemana-mana. Kalau kayaknya mungkin bisa membantu dalam penyediaan anak bahan dan segala macam. Tapi guru kelas, guru bidang studi tergantung permasalahan yang Bapak itu temukan. Kalau Bapak itu menemukan permasalahan di kelas 5, silakan bergabung dengan kelompok kelas ini ketika mereka akan ketemuan. Ketika masalahnya ketemu di kelas 3, masuk di kelas rendah. Gitu. Jadi guru Bapak bisa kemana-mana. Tapi bukan kemana-mana di luar sekolah ya. Jadi guru Bapak menyesuaikan situasi permasalahan yang ditemukan. Gitu. Dan memang akan lebih efektif ketika pertemuan komunitas belajar yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran atau yang berfokus pada murid ya, mengadakan pertemuan di dalam kelompok kecil. Gimana Bu? Sudah? Oke. Ya, silakan. Oke, itu lebih dari sederhana aja ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan, kalau mau ketemunya berupa rendah itu misalnya mau Jumat, karena Jumat dari Jumat sama silakan. Lu masih gini, soalnya dia nggak apa-apa. Yang penting rutin. 1 minggu sekali seperti tadi katanya sendiri tuh presiden kan ada rutin minggu sekali. Oh boleh sendiri digeser ke hari Senin. Nah, sendiri digeser ke hari Senin, 1 minggu itu nggak ada pertemuan ya gitu. Jadi Senin bawa hari Jumat, Jumat. Jadi di sini yang khususnya saya jadi tanyakan dulu tentang anggota komisi kelompok itu ya. Kita nggak sih kira-kira kalau misalnya jawaban bulan-bulan ini di depannya jawaban langsung di depan kita ketemu kita lagi ya. Saya jawaban dan lagi ada konflik ekspektasi silakan itu kan bisa menolak ya. Kalau cuma jangan hanya banyak kayaknya masih bisa atur di atas 30 menit. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Bapak. Guru olahraga. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, terkait dengan pertanyaan Bu Eva juga tadi. Tadi kan Ibu bilang kalau kita di Papua bisa ditanggung di pasal masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya guru agama itu dia kan ada di kelas, proses pemasaran di kelas kan ambil milik kan guru kelas. Nah, sekarang dia kan mengajar di lapangan. Kalau misalnya masalah kan ditemukan di lapangan, kalau dia bawa ke guru kelas beda tidak. Nah, terus gimana cara mengatasi tadi? Oke, terima kasih Bapak. Siapa namanya? Bagus. Nah, kalau untuk guru PJOK itu memang lebih baik lapangan. Kalau masalahnya kayak lapangan itu bisa bukan itu. Permasalahan yang dibahas komunitas belajar ini tidak hanya terkait dengan kegiatan belajar Bapak. Jadi kita terkait dengan moral, karakter, literasi, numerasi. Karena guru olahraga pun tidak akan bisa lepas dari namanya literasi. Jadi ketika Bapak menemukan permasalahan di lapangan, ketika Bapak menghadapi siswa di lapangan itu berkaitan dengan yang kok menurun ya dalam identitas anak itu termasuk komunitas belajar. Jadi orang kan sebenarnya blended dia antara praktek dengan teori. Jika Bapak berteori itu ada menemukan kesulitan, permasalahan dalam menggunakan model-model pembelajaran sehingga murid itu menjadi menyenangkan. Tapi ketika praktek Bapak kan punya yang namanya Pak Haji untuk mengajar. Bisa kita lakukan komunitas belajar. Bisa. Komunitas belajarnya ada 3 maka di Bapak gunakan. Dalam satuan antar sekolah dan daring. Nanti kalau Pak Haji guru PJOK di Momika ini mau daftar juga. Oke, sampun Bapak bagus. Oke. Agus viral mana? Aku semua viral. Bapak saya yakin tidak seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanyakan ke Bapak?
Oke, kalau kita membahas diskusi ini, refleksi awal ataupun ini refleksi awal langsung ke perencanaan. Jadi otomatis implementasinya itu kan 2 minggu, tapi dia terjawab. Tapi di tengah-tengah 2 minggu itu misalnya ada lagi permasalahan, tapi bukan bahasa Indonesia. Silahkan kamu bahasa Indonesia untuk bahasa lain. Karena belum kelas ngajar nggak bahasa Indonesia saja, gitu. Jadi rutin siapnya. Jadi nggak ada kalau rutin. Tadi 2 minggu hanya kealihan, tapi kan masalahnya nggak rutin dong bahasa Indonesia saja. Ada masalah-masalah lainnya, tuh kan karakter ada 16 yang mana ada yang belum dipahami. Bisa, ibu udah paham. Cuma 30 menit. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik, kalau sudah kita mau refleksi dulu sebentar ya. Kita Pasien dapat kader ini fakta yang tidak diterapkan materi yang sangat berat ketika beribu di mana perasaan saya sangat dalam ekspresikan dan satu lagi lalu yang akan kita dalam penerapan kegiatan ekonomi pelajaran yang disampaikan dari materi yang sudah sangat itu dalam kebijakan dalam tingkatan kegiatan ekonomi kami ke depan di mana sekarang ada yang rumah bagi para berpikir kita aplikatif atau kita berbagi dengan hal yang disampaikan dari materi yang disampaikan hari ini. Itu perspektif kami yang sedang sampaikan hari ini cukup luar biasa. baik, terima kasih Pak Sudarto. Satu lagi, ya deh, ibu-ibu deh. Ibu mau Bu? Nah, boleh. Yang mengikuti kegiatan ini tentang kegiatan berbagi masih baik, saya sangat apresiasi sekali karena banyak mendapatkan pengetahuan yang tidak saya tahu dari tahap penelitian dari institut ini itu dan pengalamannya saya belum paham. Dan dalam kegiatan ini saya sudah mengerti sedikit mengerti tentang subjek tersebut dan saya dapat mempresentasikan kepada teman-teman sejawat dan terima kasih atas wawasan dan pengetahuan yang diberikan pada pagi hari ini dan bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oke, untuk refleksi kan cukup ya, doang aja. Nah, Bapak Ibu kita sudah ada di penghujung kegiatan berbagi praktik bagi makin siang ya, sudah mau jam 12. Itu saya juga akan kembali ke anak, ada janji sama dulu. Kalau kita sudah bisa juga, tapi saya bilang tim balik ke Ibu dan saya lapas dulu. Nah, yang terakhir Ibu, aku bilang, oke, sebelum libur kita rapatkan dulu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi Bapak Ibu untuk komunitas belajar ini, materi terkait komunitas belajar yang mungkin masih perlu Bapak Ibu perhatikan lagi, Bapak Ibu bisa unduh di s.id kumpulan panduan global subjek. Di sana ada 3 buku saku untuk komunitas belajar satuan pendidikan, antar buku dan buku saku untuk komunitas belajar kepala sekolah. Jadi di sana bisa dibaca secara lengkap yang namanya buku saku berarti itu adalah panduan Bapak Ibu dalam mengoptimalkan komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, satu lagi pesan saya nanti ketika kepala sekolah ini sudah dimana, bisa tolong diisi refleksi komunitas belajar. Jadi refleksi komunitas belajar itu adalah database dari pemerintah pusat untuk melihat keberadaan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Itu refleksinya diisi minimal 9 kali dan sampai tahun sekali. Ideal ya 2 sampai 13 kali. Jadi kemajuannya sesuai instrumen yang saya berikan. Nanti linknya akan saya berikan. Sebenarnya dulu itu dia masuk highlight di UMS. Tahu highlight di panjang geser dulu itu pernah kan lihat instrumen optimalisasi Hubble. Saya dari kamu aktiviti, sekarang PMS itu sudah diakui menjadi ruang GPK di rumah pendidikan itu untuk link di instrumennya tidak ada, tapi linknya saya punya untuk bisa diisi. Tetapi itu komunitas itu masih ada di ruang GPK. Jadi Bapak itu tetap berjalan komunitas belajar satuan pendidikannya. Tidak masalah kebijakan seperti apa nantinya yang akan kita terima. Tetap kita sebagai seorang guru, seorang pengajar pendidikan yang berkecimpung langsung dengan teman-teman semuanya tetap peningkatan potensi. Karena sewah apapun gurunya, sebagus apapun gerakan dari kementerian, kalau gurunya yang tidak terubah, sama saja tidak akan ada yang namanya perubahan di sekolah. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi dinamika apapun. Kita dari SD entah berapa kurikulum ya, tapi sekarang masih kok kita masih bisa. Karena pola pikir guru itu nggak bisa sangat nyata. Guru salah satu profesi yang kita akan dijadikan oleh artifisial intelligence. Siapapun bilang seperti itu. Jadi entah nanti kebijakan seperti apa, karena kan sudah 100 hari atau tema tidak baik. Kebijakan seperti apa nanti akan dari kementerian pendidikan. Karena kita sudah kita ada di bawah kementerian pendidikan dan Kepala tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sudah kita hanya mengembangkan diri dan menerapkan perkembangan di sekolah yang lebih berdampak pada proses pembelajaran peserta didik. Itu pesan saya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas atensi Bapak Ibu dengerin saya ngomong. Mohon maaf ya apabila tadi selama proses saya menyampaikan materi ada kata-kata yang mungkin membuat Bapak Ibu
baik.